Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan limpahannya kita semua bisa berkumpul bersama di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi paling agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menurunkan ajaran Islam kepada umatnya hingga akhir zaman. Ayah bunda, sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Nabilah Aziz dari kelas 11B2 Sosum sebagai pembawa acara pada kesempatan kali ini. Tema acara pada hari ini adalah menjelajah dunia, menyiapkan anak untuk studi ke luar negeri. Baik, ayah bunda, agar acara ini berjalan lancar dan penuh berkah, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan pada acara kita hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Syamil Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syamil. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Komite SMA Islam Terpadu Granada,
Bapak Denny Kristiono. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA IT Granada, Ustadz Dr. Abdul Wahab Sarani, MPD GR. Ya. Yang kami hormati anggota komite, bunda-bunda yang ada di belakang, yang dari tadi sudah sibuk untuk menyiapkan konsumsi dan tempat. Kemudian juga yang kami hormati ayah bunda sekalian yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini dan sudah menyempatkan diri ya untuk hadir dan bergabung dengan kita semua. Alhamdulillah. Kalau saya lihat di sini bunda-bunda masih lumayan banyak gitu ya, dibanding dengan ayahnya ya. Bapak-bapaknya masih sedikit ini. Insya Allah tidak mengurangi niat kita untuk thalabul ilmi, datang ke acara taubat yang insya Allah sudah rutin kita lakukan setiap bulan ya. Dan kalau lihat wajah-wajah yang ada di sebelah kiri saya gitu ya, bapak-bapak ini ya ini aja ya. Kelihatan nggak ada yang lain gitu ya. Ini cocok buat next komite ini insyaallah. Bapak dan Ibu yang mulia sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di pagi hari yang cerah ini saya mau ngomongnya agak susah nih. Ya, jadi kepemimpinan komite ini sudah berakhir di bulan Maret 2026 lalu. Jadi sampai saat ini sebenarnya kita ini adalah LPG gitu ya. Ya, apa namanya? Sementara, ya, pejabat sementara jadinya. Sampai dilantiknya nanti kepengurusan komite yang baru. Dan beberapa hari yang lalu kami ketua komite dan juga pihak sekolah sudah bermusyawarah untuk membuat mekanisme pemilihan ketua sekaligus anggota komite yang baru untuk periode 2026 sampai 2031 ya. 2026 sampai 2031. Jadi 5 tahun insyaallah kepemimpinannya. Jadi bagi anaknya yang masih di sini, nanti ketika sudah lulus tetap menjadi komite gitu ya. Ya. Kalau saya pribadi sudah 2 orang Bu anak saya di sini ya. Yang nomor 2 dan nomor 4. Dua-dua udah lulus juga. Ya, yang nomor 4 tahun kemarin lulus ya. Dan sekarang sudah di Taiwan, alhamdulillah. Dan masih mendampingi Bapak Ibu sampai saat ini. Baik, sebelum nanti kita akan memilih ya, nanti insya Allah ada formatur ya, tim formatur untuk pemilihan baik ketua maupun anggota komite yang baru. Insya Allah nanti kita akan dampingi beberapa waktu. Tapi sebelumnya kami secara pribadi dan juga sebagai komite perwakilan kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan baik yang disengaja maupun yang tidak gitu ya. Baik, kami juga perlu menyampaikan beberapa laporan. Sebenarnya ini harusnya tertulis Bu ya, tapi karena memang baru kemarin kita sepakati hari Kamis insyaallah ya, hari Kamis kemarin, dan baru 2 hari kita belum sempat untuk membuat laporan tertulisnya. Yang pertama adalah laporan kami selama kami menjabat yaitu musola ini ya, pembangunan musola ini yang kalau nggak salah 2022 sampai 2023 kemarin pembangunannya, dan alhamdulillah sudah selesai, dan 2023 sampai 2024 sudah ditambah dengan asrama putri di atas. Ya, jadi kami yang juga mengawal pembangunan musola ini dari mulai pancang, ya, pengukuran pancang,
sampai pembangunan dan alhamdulillah sekitar kurang lebih 8 atau sampai 10 bulan, Bu. Musolanya belum selesai. Dan kemudian kemarin juga untuk masjid yang di depan, ya ini karena multi years dari pemerintah, dari Pemprov, maka ini sudah tahap kedua untuk masjid. Baru selesai lantai 1 plus dak lantai 2. Ini tahap kedua sudah dak. Ya, insya Allah nanti di tahun 2026 ini di akhir biasanya, Bu, ya, itu akan ada tambahan untuk lantai kedua. Biasanya bisa 5 tahun itu, 5 kali proyek ya, baru bisa ditempati nanti insya Allah untuk masjidnya. Tapi tetap kita tanyakan terus, Bu, karena masjid yang ada di depan kita ini besar gitu ya. Kalau tidak salah 24 kali 24. Kalau ini 15 kali 15. Ya. Kemarin kita habis sekitar 600 jutaan nggak salah. Untuk yang musola yang ini, yang sekarang kita tempatin. Di luar asrama yang atas. Gitu. Jadi bawah sampai dak ini sekitar 600 jutaan. Dan kemarin ada juga yang nyumbang berupa bahan maupun berupa dana gitu. Dan semua ini sudah kita laksanakan. Dan sudah kita pakai kurang lebih 3 tahun. Kemudian berikutnya adalah pembangunan lab bahasa. Ya, ini anggaran 2024 kemarin, Bu, dan selesai di 2025 kemarin. Yang ada di depan, ya, ini lab bahasa yang awalnya untuk lab bahasa, tetapi karena kebutuhan operasional di sekolah, maka lab bahasanya kita pindah ke ruang yang sudah ada nih. Dan sekarang lab bahasa yang sudah dibangun oleh DAK kemarin, dana DAK ya, dana alokasi khusus dari provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi, ini kita gunakan untuk koperasi. Ya, karena kebutuhan dari sekolah gitu ya. Karena koperasi ini sebelumnya berpindah-pindah dari kelas yang sebelah sini, kemudian pindah ke kelas yang ikhwan ya. Kemudian semua ruang belajar digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, maka lab bahasa kita pindah, koperasi kita pindah ke lab bahasa. Ya, jadi ada di depan sana, ini bentuknya koperasi. Kemudian juga kami juga sudah mengusahakan untuk isi ulang air minum RO ya, yang ada di depan. Bapak Ibu kalau udah masuk gerbang itu kelihatan ya, air minum isi ulang. Yang sebelumnya kita di operasional sekolah ini membeli galon, Bu ya, galon. Ini seminggu bisa 40 sampai 50 galon per minggu. Nah, kemarin kita hitung-hitung daripada kita beli keluar ke vendor luar, lebih baik kita gunakan, kita investasikan dana dari komite untuk pembuatan air minum isi ulang. Ya, jadi sekarang semua operasional untuk isi ulang air sudah dipegang oleh koperasi. Ya. Jadi 3 hal ini yang kemarin kita usahakan untuk fisik ya, termasuk fisik ya. Kemudian untuk non fisik ya, ini kegiatan BPI hari ini. BPI memang ada untuk yang anak-anak, Bu, tapi untuk yang orang tua kita sudah koordinir terus dengan baik komite maupun sekolah untuk penyelenggaraan taubat. Ya, taklim orang tua hebat yang alhamdulillah sampai hari ini belum pernah putus. Ya, paling kita geser tanggal saja, kalau enggak pekan kedua atau pekan ketiga. Ya, tapi secara konsisten dan komitmen kita akan tetap mengadakan taubat ini secara kontinu ya. Alhamdulillah belum pernah putus, kecuali liburan. Nah, kalau liburan kita enggak, Bu. Anak-anak liburan, orang tua juga libur gitu ya. Alhamdulillah selama 5 tahun ini belum pernah putus. Dan selalu setiap bulannya ada taubat. Ya. Baik Bapak Ibu, karena ini, dan kemudian satu lagi untuk dana ya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya, dananya kemana gitu, dananya berapa ya. Jadi untuk dana secara global kami sampaikan bahwa pengelolaan dana komite ya, yang Bapak Ibu store setiap bulan ya, dan itu masuk di SPP yang besarnya sekarang saat ini adalah 25.000 per orang per anak ya. Ya, jadi dana ini secara global dari pihak yayasan ya, setelah Bapak Ibu bayar
maka ditransfer ke rekening komite. Dan kita mendapatkan global, bukan detail ya, detail. Jadi misalnya bulan ini yang bayar SPP sekian-sekian orang gitu, atau 100 orang gitu. Itu dana yang itu masuk ke komite. Dan dana-dana ini kita gunakan untuk semua kegiatan di sekolah. Ya, tentunya bukan operasional. Operasional sudah ada sendiri, tetapi untuk kegiatan-kegiatan kemarin seperti pengiriman delegasi kita untuk studi di luar gitu ya. Kemudian ada perlombaan-perlombaan di luar, fisika dan seterusnya. Itu kita subsidi dari dana komite. Dan terakhir kita gunakan untuk perpisahan kemarin. Ya, di dananya kita gunakan untuk souvenir, kemudian juga untuk perpisahan kemarin. Rincinya nanti kita akan kirimkan terpisah, Bu. Ya, dari keluar dan masuknya uang yang ada di komite yang kita kelola gitu. Jadi kita global saja. Kalau Bapak Ibu bandingkan dengan yang di Cordova, kita perangkatan ya. Perangkatan sekian, ini sekian. Tapi kita di Granada ini adalah tiap bulan kita mendapat global, Bu. Ya, kita nggak tahu, kadang ada nggak sama soalnya. Tergantung Bapak Ibu bayarnya serempak apa enggak. Kadang ada yang masih nunggak dan seterusnya, itu kita terimanya bulan depan. Ya. Nanti kita akan kirimkan laporannya global, Bu. Ya, setelah ini nanti. Ya. Jadi nanti setelah ini ada 8 pertanggungjawaban komite lama ke komite yang baru. Ya. Kemudian juga nanti kita akan berikan laporan tertulis kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir mohon maaf sebesar-besarnya atas segala khilaf ya. Dan juga nanti selamat kepada yang terpilih. Kita nggak tahu siapa yang terpilih. Yang terpilih, salah hari ini kita akan harus, Bu ya. Hari ini harus ada gitu ya. Harus ada yang duduk baik ketua maupun yang anggota gitu. Kalau di tempat saya ketua cuma satu, laki-laki, sisanya perempuan, sisanya bunda-bunda ya. Nanti boleh nanti di komite yang berikutnya Bapak-bapak ada 2 atau 3, nanti ibu-ibu juga ada biar imbang gitu ya. Baik, kurang lebihnya seperti itu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Denny. Selanjutnya adalah penyerahan kenang-kenangan dari orang tua kelas 12 yang akan diwakilkan oleh Bunda Yeni Evianti dan akan diterimakan oleh Ustadz Dr. Abdul Wahab Syahrani MPDGR selaku Kepala Sekolah SMA Islam Terpadu Granada. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku perwakilan dari Angkatan 8. Mungkin ini pelaporan dulu ya Pak Ustadz. Alhamdulillah ini memang dananya di luar dari komite karena peruntukannya beda ya bunda-bunda, karena ini adalah ucapan terima kasih dari wali murid untuk seluruh jajaran, seluruh staf dan jajarannya. Untuk itu Bapaknya Sani, Pak Sani, kami persilakan Pak, monggo Pak. Untuk pelaporan, sambil pelaporan ya bunda-bunda, maaf ya saya ini tidak pandai untuk berkata-kata. Untuk pelaporan ini, alhamdulillah dana yang terkumpul pertama itu Rp31.250.000. Alhamdulillah. Kemudian kami belikan kenang-kenangan buat ustadz-ustadzah, untuk OB sampai Sapam. Dan alhamdulillah dapat juga untuk anak-anak Pak Ustadz, sampai ke anak-anak pula. Dan masih tersisa, sisanya itu 3 juta berapa Bun? 3.200.000
75.500. Nggih. Saya share kembali Pak Ustadz. Tadinya peruntukannya ya sesuai itu, mau dikasihkan dana apa barang, kemudian bunda-bundanya semuanya mengusulkan barang. Ternyata alhamdulillah kembali terkumpul kembali dana, totalnya keseluruhan menjadi 36.500.000 rupiah. Masya Allah. Terima kasih untuk semua wali murid angkatan 8, baik itu secara moral maupun secara material yang kita serahkan semua seluruhnya. Kami serahkan semua ke sekolah dan anak-anak. Kemudian ini adalah salah satu yang untuk sekolah Pak, monggo Pak. Kemudian bunda-bunda monggo yang perwakilan angkatan 8 saya persilakan maju semua. Bunda Hilmi, Bunda Lulu, bunda-bunda yang lain monggo Bun. Mari Bunda, sekalian kita foto bersama yang angkatan 8. Mari Bunda, ditunggu. Bunda Hilmi mungkin bisa maju. Ini mereka ini penggagas semua Pak Ustadz, yang bisa mengumpulkan tanpa mereka ini enggak terkumpul Pak Ustadz. Mungkin bunda-bunda sebelah sini agak geser nih Pak Ustadz ya. Bisa diangkat Bunda boleh perwakilan semua? Enggak apa-apa, satu aja. Tapi enggak apa-apa biar banyak. Orangnya banyak. Ini baru sebagiannya Pak Ustadz, nanti masih ada nyusul ya Pak? Oke, masih ada nyusul lagi. Ini kami serahkan dari perwakilan angkatan 8 sesuai permintaan sekolah, apa yang kurang. Alhamdulillah terbeli speaker ya Pak Ustadz, speaker dan perangkat-perangkatnya. Iya. Ya, kebetulan angkatan 8 ini ada ahlinya untuk yang cari speaker Pak. Kalau kami bunda-bunda cukup mengumpulkan saja. Monggo. Oh ya, ini dari Pak Ustadz. Kami tambahkan Pak Ustadz. Jadi ini speaker untuk di area lapangan, nanti kami instalkan, ada 5 unit, pokoknya terima beres. Mudah-mudahan bisa mencakup area lapangan basket ya. Iya, biar nggak dorong-dorong speaker aktif. Insya Allah secepatnya kami install. Mungkin minggu-minggu depan insya Allah, karena ada satu barang yang belum datang, masih inden. Apa lagi? Udah Pak? Ya, mungkin Mas. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMA ITB Granada mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan jaza, kepada seluruh orang tua, murid, ayah bunda kelas 12 kemarin, khususnya angkatan 8 Astastiko, yang begitu jeli ya melihat dan membaca ya kebutuhan sekolah. Dan memang ini menjadi kebutuhan penting saat ini, karena kadang-kadang kita kalau upacara atau senam di lapangan itu selalu bolak-balik mendorong speaker ya. Belum lagi ada error, trouble segala macam. Nah, alhamdulillah kemarin ada informasi akan ada bantuan, terus ditanya butuhnya apa ya. Saya bilang kalau ditanya butuhnya apa, kita butuhnya speaker. Nah, alhamdulillah ini nggak kaleng-kaleng ini, karena saya yakin kalau Pak Saan ini memang biasa mendampingi atau melayani Krisdayanti kalau datang. Nah, jadi saya tahu. Jadi kualitas mikrofon ini kualitas diva Indonesia ya. Jadi dan saya yakin nanti juga instalasinya juga nggak akan ala-ala ya. Jadi beliau juga tahu ini karena kepala sekolahnya penyanyi, makanya dibelikan mikrofon yang bagus. Jadi alhamdulillah sekali lagi terima kasih. Insya Allah ini akan menjadi amal jariah ya. Jadi amal jariah kebaikan yang tidak akan pernah terputus ya, sebagaimana sabda Rasulullah, ketika keturunan Bani Adam meninggal dunia ya, semuanya akan terputus kecuali 3 perkara. Nah, satu di antaranya adalah
infak jariah. Insya Allah ini akan mengalir sepanjang ini masih bunyi, masih dipakai. Insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan terus mengalir, membawa keberkahan untuk hidup dan kehidupan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjadi kebaikan dan keberkahan untuk SMIT Granada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bunda Yeni Evianti serta ayah bunda lainnya perwakilan dari Angkatan 8 Astastiko. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Abdul Wahab Syahrani MPDGR. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ini Bunda ya. Ini weekend memang ya, jadi mungkin harusnya berliburan kemana gitu ya. Malah berliburannya ke Bukit Pinang ya, Granada ya. Saya ulang sekali lagi ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Komite SMIT Granada Bapak Denny Crestiono beserta seluruh jajarannya, bunda-bunda yang hadir. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu Dewan Guru, Ustadz Ustazah SMIT Granada, dan yang paling hebat itu orang tua murid ya. Namanya juga taubat ya, taklim orang tua hebat ya. Kalau nggak hebat bukan orang tua Granada ya. Alhamdulillah biiznillah sesuai dengan kesepakatan kita akan bertemu di tanggal 25 April 2026. Dan saya luruskan, saya bukan pemateri hari ini, saya cuma mengantar ya. Jadi hari ini materi kita adalah menjelajah dunia, mempersiapkan anak-anak kita studi ke luar negeri. Bapak Ibu Ayah Bunda, mengapa materi ini menjadi penting? Saya akan cerita sedikit ya. Cerita sedikit tentang hiruk pikuk ya, kalau bisa dikatakan hiruk pikuk lah ya, atau keriuhan anak-anak kita di angkatan kemarin ya. Ini ada siapa? Yopan sama Najla hadir ya, angkatan 8 kemarin. Jadi anak-anak kita ini Ayah Bunda, kecenderungannya sekarang saya lihat trennya itu banyak sekali yang ingin studi ke luar negeri. Saya nggak tahu apa karena ada lagi viral ya, kabur aja dulu ya. Mungkin ya Ayah Bunda mungkin juga ikut itu ya, kabur aja dulu. Nah, walaupun kita tidak mau ikut-ikutan dengan kondisi negeri kita yang mungkin sebenarnya memang tidak baik-baik saja ya. Jadi pertama fenomenanya Ayah Bunda, masuk PTN itu susah. Di Indonesia susah. Masuk kuliah PTN di Indonesia itu susah. Tidak gampang. Anak kita alhamdulillah itu Granada termasuk yang tinggi persentase diterima SNBP. Sampai di atas 50%. Yang eligible diterima itu di atas 50%. Itu cukup tinggi dibanding beberapa sekolah yang setara dengan Granada. Tapi memang faktanya tidak mudah. Walaupun ada anak-anak kita juga yang gagal. Satu. Yang kedua,
sudah susah, mahal. Kemarin anak saya kebetulan diterima eligible ya, diterima SNBP ya, sama Yaopan juga. Ya. Saya nggak tahu, belum konfirmasi ke Bunda Yani ya, berapa UKT-nya. Saya sudah ngisi tuh, sudah checklist pengisi biodata itu. Memang di Instagram itu ayah bunda tulisannya, pokoknya kalau mengisi SNBP, salah satu orang tua lo katanya, salah satu orang tua lo PNS, kelar dah UKT Anda katanya. Saya berpikir, enggak, kan ini ada syarat-syaratnya gitu kan, diisilah syaratnya, gaji gitu. Kan Bapak Ibu kan tahu berapa sih gaji kepala sekolah Granada ya. Kebetulan istri saya memang PNS. Terus ada di situ checklist, tidak bersedia mengambil UKT tertinggi. Saya checklist lah. Iya, saya checklist. Ternyata beberapa ini keluar ya. UKT tertinggi, ayah bunda yang keluar. Di UNER ya. Jadi makanya rame kan itu, yang PNS bagaimana kalau PNS-nya itu yang golongan 1, golongan 2 gitu. Kasihan. Termasuk Bu Tanti, kepala TU kita. Itu UKT-nya sama, UKT tertinggi 15 juta. Gimana ceritanya kita yang UKT 15 juta, bayar UKT 10 juta. Itu fenomena kedua, kuliah di Indonesia itu susah masuknya. Yang kedua UKT-nya mahal. Mahlun, ya mahal banget, pakai banget bahkan. Dan yang ketiga, ayah bunda, univ-univ di Indonesia itu nggak ada yang 10 besar dunia. Termasuk UI itu berapa ya ranking? Ratusan bahkan. Padahal univ di Indonesia ini ribuan. Dibanding dengan Singapura yang cuma beberapa aja, itu masuk 10 top dunia. Jadi udah susah masuk, udah mahal pula, bukan ranking dunia. Dan faktanya ketika anak-anak kita lulus juga harus bertarung, kecuali mereka punya kompetensi yang khusus dan menjadi pembeda. Nah, dasar itulah ayah bunda, mungkin anak-anak kita tuh udah kita ke sekolah keluar aja dah. Jadi bayangkan ayah bunda, kalau UKT-nya 15 juta, cuman 1 tahun, 2 semester bayar berapa? 30 juta. Anaknya Pak Denny yang tahun lalu, yang sekarang sudah di Taiwan, itu hanya membayar berapa Pak Denny? 20 atau 30? 30-an ya. 31 juta saya ingat untuk persiapan kuliah ke Taiwan beasiswa. 31 juta itu kursus bahasa Mandarin 6 bulan di UGM, pengurusan visa dan bolak-balik untuk tiket pengantarannya. Setelah itu mereka kuliah beasiswa. Nah, nanti kita dengar Scooters ya. Scooters ini nanti akan dipaparkan. Ini nanti pembicaraan dari Scooters ayah bunda. Apa tuh Scooters? Mungkin ayah bunda sering muncul di IG-nya tentang tentang informasi studi ke luar negeri. Nah, ini orangnya datang. Ini orangnya datang dari Pontianak ya. Kebetulan beliau dari Pontianak. Nanti beliau akan berbicara. Termasuk ayah bunda ditanyakan persiapan studi ke luar negeri itu berapa lama paling lambat persiapannya. Dan berapa biayanya untuk menyiapkan 3 hal. Orang kuliah di luar negeri itu minimal 3 yang disiapkan. Pertama, bahasa Inggris, baik IELTS maupun TOEFL. Yang kedua, SAT, ya, tes skolastiknya. Dan yang ketiga adalah esai. Itu kan masalahnya ya nak ya. Jadi ini Najila sama Yopan mungkin pengalaman ini ya. Anak kita mau ke Jepang, anak kita mau ke London, mau ke Amerika, mau ke Singapura, itu 3 ini persiapannya. Dan ini kemungkinan nanti akan dikawal oleh teman-teman dari Scooters. Nah, kenapa jadi kelas 10, kelas 11? Biar nggak kalang kabut, karena pembukaan pendaftaran itu nanti munculnya di November ayah bunda. Jadi anak kelas 11, sekarang siapa anaknya kelas 11 ayah bunda? Nah, lumayan banyak ya. Jadi yang mau ke luar negeri nanti kelas bulan November itu sudah muncul. Kita sudah siapkan, anak-anak kita sudah siap IELTS, bahasa Inggris atau TOEFL. Anak kita sudah siap ikut tes SAT. Dan yang ketiga, anak-anak sudah terampil membuat esai. Jadi begitu saatnya tinggal upload, tinggal menunggu. Nanti akan dibuatkan schedule-nya. Nah, sehingga kami mau kalau perlu anak-anak Granada itu nanti belum SNBP,
Anak kita sudah tersebar ke seluruh dunia. Seperti teman-teman kita yang ada di SMA Citra Kasih, SMA Kristen Citra Kasih ya. Mereka itu banyak yang tidak ikut TKA. Atau kemarin saya dengar kepala sekolah yang cerita, TKA-nya itu asal-asalan. TKA yang bulan November itu. Kenapa mereka asal-asalan? Untuk apa TKA mereka sudah diterima di luar negeri? Amerika, di Singapura, di London gitu. Dan beasiswa. Dan inilah ayah bunda yang kemarin kita terinspirasi. Dan satu lagi, insya Allah bulan Juli, tanggal 9, saya akan diundang kembali ke UGM untuk penandatanganan MOU dengan Taiwan Center. Nah, jadi insya Allah kita akan kembali kerjasama dan anak-anak kita kelas 10, kelas 11, ataupun mungkin ada yang kelas 12 yang gap year ya, yang istirahat setahun, boleh juga untuk mempersiapkan diri ikut kuliah di Taiwan ya dengan beasiswa. Dan untuk itu ayah bunda mari kita ikuti nanti pemaparan teman-teman kita dari Scouters. Mudah-mudahan ini membawa angin baru ya, informasi baru untuk membuka cakrawala berpikir kita. Ayah bunda jangan terlalu takut dengan anaknya ya. Anak saya perempuan takut jauh-jauh gitu ya. Sekarang sudah kita ini citizen global ya. Jadi kita ini sudah warga dunia ya. Jangan-jangan ayah bunda tanpa sadar di perumahan-perumahan itu tetangganya orang Singapura. Tetangganya orang Filipina, orang Vietnam, kita aja nggak tahu. Jadi anak-anak kita biarkan mereka studi di luar 4-5 tahun nanti kembali. Informasinya yang anak-anak dari Taiwan, yang dari Jogja, dari Bekasi itu, mereka habis kuliah itu kerjanya di Taiwan, Bapak Ibu. Ada yang di perusahaan antariksa, ada yang di perusahaan handphone, ya, ada di perusahaan chips elektronik itu, gajinya rata-rata 30 juta sampai 50 juta per bulan. Jadi ketika ditanya, saya tanya dengan ini, ketua direktur Taiwan Center, dia bilang begini, nak, pesan ibumu di Jogja, ibumu kepengen umroh. Nah ini orang Taiwan Center cerita dengan anaknya yang sudah kerja. Terus bilangnya begini, emang berapa om biaya umroh? Sekitar 35 sampai 40 juta. Terus dia bilang begini, insya Allah gaji saya bulan depan untuk ibu saya umroh. Gaji bulan depan, berarti satu kali bulan gaji itu 30 sampai 40 juta. Jadi kita di Indonesia susah banget ayah bunda ya. S1, S2, S3 itu dengan gambar seperti itu ya. Artinya ini juga gambaran betapa kita harus membuka wawasan berpikir kita ya, apalagi sekarang mudah sekali ya, antar kota, antar negara ya. Kan ayah bunda kan kalau berangkat ke luar negeri, apalagi cuman Singapura, Malaysia, Brunei ya, tinggal sebentar aja ya bunda. Brunei itu kan satu Kalimantan sama kita satu pulau ya. Jadi dekat, jadi jangan khawatir nanti anak kita kerja di mana, kuliah di mana gitu. Kita sudah menjadi warga dunia sehingga jangan terlalu, apalagi tinggal di Bukit Pinang terus ya. Muter-muter di Bukit Pinangnya, anggota WhatsApp-nya anggota orang Bukit Pinang gitu. Jauh-jauhnya air putih, air hitam gitu. Nah, kalau anak kita studinya di luar, mesti sedunia ada di grup itu gitu. Karena itu kampusnya pasti kampus internasional ya. Begitu ya bunda, kita dengarkan lebih banyak mungkin paparan dari Mas Hengki ya. Mas Hengki, selamat datang di Bumi Etam, Kalimantan Timur. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Mas Hengki membawa informasi baru untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi setelah paparan materi, mungkin bertahan sebentar ya ayah bunda karena kita ada rapat pergantian komite. Kita nggak seperti sidang paripurna DPR kok. Jadi sebentar aja ya. Jadi untuk keberlanjutan pengurus komite SMA IT Granada. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz Wahab. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Hengki Kurniawan selaku konsultan pendidikan di luar negeri. Kepada beliau kami persilahkan. Cek, oke. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Bunda. Baik, sebelumnya kami dari Skoter sangat berterima kasih kepada pihak sekolah, khususnya Bapak Wahab Syahrani yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing dengan Bapak Ibu semuanya terkait bagaimana sih cara kuliah ke luar negeri dan persiapannya itu seperti apa. Gitu. Nah, mungkin di sini setelah saya penyampaian materi dari Ayah Bunda yang ingin tanya-tanya nih atau sharing-sharing terkait persiapan anak-anaknya, dipersilahkan, nanti kami akan dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Hengki Kurniawan. Saya asalnya dari Kalimantan Barat, dari Pontianak. Saya di Skoter selaku konsultan study abroad. Jadi biasanya anak-anak yang pengen konsultasi atau ingin bertanya-tanya terkait bagaimana persiapan untuk kuliah ke luar negeri dan apa saja kebutuhannya, itu saya bisa bantu seperti itu. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, Ayah Bunda dan Bapak Ibu sekalian, saya izin langsung menyampaikan materinya. Mungkin boleh Bapak. Kira-kira dari bunda-bunda di sini nampak nggak ya slide di sebelahnya? Oh, belum ya. Oke, sembari menunggu saya izin menanyakan nih, kira-kira dari Ayah Bunda sekalian di sini, kira-kira nanti anak-anaknya sudah ada nggak nih konsultasi atau diskusi sama Ayah Bunda terkait persiapannya nanti rencananya pengen lanjut kemana nih untuk kuliahnya gitu. Kalau boleh tahu mungkin apakah sudah ada anak-anak yang sudah konsultasi atau diskusi dengan Ayah Bunda sekalian untuk rencana lanjut studinya? Masih belum ya? Masih belum. Di sini berarti rata-ratanya masih kelas 10 dan kelas 11 ya? Oke. Tapi ada kelas 12 enggak Bapak? Ada juga ya? Oke, baik. Oke, mungkin di sini sudah nampak ya? Di sini masih belum. Masih blur Bapak. Sepertinya dari LCD-nya. Oke, terima kasih Bapak. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi saya akan menyampaikan materinya ya. Nah, jadi hari ini kami datang kepada sekolah untuk memberikan sharing-sharing terkait seperti apa sih persiapan untuk melanjutkan studi ke luar negeri dan bagaimana apa saja yang perlu dibutuhkan seperti itu. Mungkin lanjut next slide. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya izin memperkenalkan Skoter dulu, Ayah Bunda sekalian. Jadi kami Skoter ini merupakan bagian dari ruang guru. Mungkin dari Ayah Bunda di sini sudah tahu ruang guru ya. Nah, jadi kami sudah menjadi bagian dari ruang guru, yang mana kami merupakan platform pendampingan atau platform bimbingan untuk anak-anak yang memiliki rencana untuk study abroad atau kuliah ke luar negeri dengan scholarship atau beasiswa seperti itu. Nah, jadi di ruang guru itu banyak jenisnya. Ada yang kedinasan, ada yang PTN, dan ada juga yang ke PTLN. Nah, kalau ke PTLN dari Skoters lah yang membantunya gitu. Jadi kami fokusnya adalah ke perguruan tinggi luar negeri. Nah, di sini Skoter ini sebenarnya itu singkatan dari Scholarship Hunters atau pemburu beasiswa. Nah, jadi visi kami dari dulu itu adalah memburu atau mencari beasiswa untuk anak-anak, bukan kampusnya. Karena menurut kami di Skoter, untuk dapatin kampus itu cukup mudah, cukup relatif lebih mudah dibandingkan untuk dapatin beasiswanya, Ayah Bunda semuanya. Nah, jadi visi kami dari dulu sampai sekarang itu adalah bagaimana cara anak-anak yang kami bantu, anak-anak yang kami bimbing ini, yang kami dampingi itu dapat beasiswa fully funded khususnya ya, dan partially funded seperti itu. Nah, karena kami lembaga pendampingan, jadi kami tidak terbatas kemanapun anak-anak mau. Misalnya ada anak-anak yang pengen ke Timur Tengah seperti Madinah, Qatar atau Mesir, kemudian juga
Eropa, Asia juga. Jadi kami terbuka luas kemanapun anak-anak. Makanya di sini sudah 47 negara yang tersebar luas student-student kami seperti itu. Dan 600 lebih kampus student kami sudah kami bantu ke sana. Bahkan logo-logo yang ada di slide ini, ayah bunda semuanya itu kami tidak ambil di Google ya. Tidak kami ambil di Google, tapi kami tempelkan ke slide, tidak. Tapi memang sudah ada student kami ke sana. Jadi seperti MIT, kampus nomor 1 di dunia, Oxford, Harvard, NUS, dan lain sebagainya, memang sudah ada student kami ke sana. Seperti itu. Nah, selain itu kami juga bisa membantu dalam pendampingan work abroad atau kerja ke luar negeri. Jadi di Skoter itu cukup banyak ya. Kami bisa kerja ke luar negeri, kami bisa kuliah ke luar negeri, kami juga punya sekolah seperti itu. Jadi cukup banyak. Nah, tapi di sini saya akan menyampaikan apa saja yang dibutuhkan untuk persiapan kuliah ke luar negerinya. Next slide, Bapak. Nah, mungkin cerita sedikit student kami nih. Sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Wahab tadi adalah contohnya Kak Andra nih, ayah bunda. Nah, Kak Andra ini dulu pada saat sekolah punya banyak banget prestasi akademik. Sering ikut lomba akademik. Nah, yang mana Kak Andra ini pede mencoba dalam negeri. Yang mana mencoba dalam negeri tes nih SNBT dan SNBP-nya. Tapi dia sambil melampirkan sertifikat-sertifikat yang dia punya. Nah, dari itu setelah pada saat pengumuman ternyata Kak Andra nggak lolos ke kampus-kampus yang dia tuju. Nah, Kak Andra bingung, kok aku udah punya banyak prestasi, sudah punya banyak achievement, tapi kok nggak lolos ya? Padahal ini bisa membantu loh gitu. Dari Kak Andra mempunyai sudut pandang seperti itu. Nah, tapi Kak Andra melihat potensi yang dia punya ini tidak melihat potensi dia punya, jadi dia tidak putus asa, dia langsung coba konsultasi ke Skoter. Dia langsung cari Skoter waktu itu, jadi dia pengen explore lebih dalam lagi, yang mana kami bantu, kami konsultasikan, yang mana lolos ke 15 top kampus di dunia, ayah bunda. Jadi barangkali anak-anak ayah bunda di sini yang punya banyak prestasi, baik itu non akademik maupun non akademik, boleh coba ke luar negeri. Barangkali beruntungnya itu di luar negeri seperti Kak Andra gitu. Jadi boleh coba dalam negeri kok, tapi coba juga luar negeri. Kita lihat kita beruntungnya itu di mana gitu. Nah, tapi tentu persiapannya berbeda ya. Seperti itu. Oke, mungkin next slide Bapak. Nah, mungkin masuk ke mengapa kita harus kuliah ke luar negeri. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Bapak Wahab adalah kenapa sih anak-anak kita harus kuliah ke luar negeri, alasannya kenapa sih. Nah, ini selama saya menyampaikan diskusi dengan anak-anak di sekolah, sharing-sharing, anak-anak pengen alasan mereka untuk kuliah ke luar negeri itu adalah pengen dapat experience yang berbeda. Pengen dapat relasi yang berbeda, pengen dapat pemahaman tentang dunia pendidikan itu yang berbeda gitu. Karena dari yang mereka dapatkan di luar dengan di dalam itu beda ayah bunda. Seperti itu. Next slide Bapak. Nah, yang pertama adalah top tier academic access. Top tier academic access ini berbicara tentang pendidikan yang kita katakan berkualitas. Nah, di sini saya tidak menyampaikan kualitas pendidikan di Indonesia itu kurang bagus atau jelek. Tapi kita bisa lihat dari sudut pandang berbeda. Sudut pandang lain yaitu Bapak ayah bunda semuanya bisa melihat dari sudut pandang, misalnya ada anak-anak yang spesifiknya pengen penelitian yang mengarahnya ke alat-alat yang tidak dipunyai di Indonesia. Seperti waktu itu kebetulan ya saya sendiri itu masih dalam negeri waktu itu. Nah, jadi mana saat ini saya juga sedang mempersiapkan untuk master ke luar negeri dan sudah dalam proses berkas dan lain sebagainya gitu. Nah, saya melihat nih apa saja yang saya dapatkan ketika saya di dalam negeri dan pandangan saya nanti ke luar negeri gitu. Yang mana pada saat waktu itu saya kebetulan ambil jurusan kimia. Yang mana saya waktu itu mengkaji suatu tanaman yang mana tanaman itu ingin saya kaji senyawanya itu apakah dapat digunakan untuk mengobati kanker atau obat anti kanker. Nah, waktu itu dosen saya menyampaikan, kamu bisa penelitian tapi kamu harus ke Jepang. Nah, saya bingung gimana sih cara saya ke Jepang, sedangkan penelitian saya harus ke Jepang gitu. Nah, jadi dosen saya menyampaikan, saya aja yang ke Jepang kalau kamu memang belum bisa. Nah, jadi waktu itu sampel saya titipkan ke dosen saya, jadi dosen saya yang menyelesaikannya, dosen saya yang mengerjakannya, dan dosen saya yang
mengurus semuanya itu di Jepang. Dari situ saya sudah punya pandangan nih, saya nggak dapat apa-apa nih, nggak dapat pengalamannya, nggak dapat experience-nya, nggak tahu cara pengerjanya kayak gimana, nggak tahu sistematikanya kayak gimana. Saya udah minus di situ. Saya sudah minus, yang mana dosen saya menyampaikan nanti pengerjaannya saya aja, nanti setelah saya pulang saya sampaikan ke kamu kayak gini caranya. Nah, kalau kayak gitu kan sama aja kita kayak kuliah di kelas ya, ayah bunda. Nah, jadi dari hal itu saja kita sudah melihat sarana dan prasarana di Indonesia itu masih belum memadai. Nah, jadi nanti saya akan sharing juga negara-negara mana saja sih yang setara dengan Indonesia. Yang bisa kita tuju, yang sekiranya itu budget di Indonesia itu masih bisa loh ke negara-negara ini gitu. Nah, yang pertama adalah top tier academic access dari segi sarana dan prasarana. Next slide. Nah, kemudian yang kedua adalah job opportunities, yang mana ini berhubungan atau berkaitan dengan pekerjaan. Nah, rata-rata student kami yang sudah kami bantu itu banyak mengkonfirmasi atau mereview bahwa setelah mereka lulus, mereka pulang ke Indonesia itu kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan itu jauh lebih besar dibandingkan dalam negeri. Biasanya student yang kuliah di luar negeri itu, ayah bunda, pada saat balik ke Indonesia mereka akan ditawarkan dengan posisi-posisi tertentu. Dan mereka juga berpeluang untuk kerja di negara tersebut biasanya. Nah, jadi banyak nih peluang-peluang pekerjaan jika kita kuliah ke luar negeri gitu. Nah, yang mana kita juga punya banyak relasi juga. Karena kalau kita kuliah dalam negeri dan di luar negeri itu beda ya relasi kita. Mungkin kalau kita kuliah di Jakarta, kita ketemunya kalau nggak orang Jogja, Bali, Solo misalnya, mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita ke luar negeri, misalnya ke Singapura nih, kita mungkin udah ketemu sama orang Taiwan, China, atau Korea, Jepang, US. Jadi banyak sekali relasi-relasi yang kita dapatkan. Bahkan ada student discoters yang dari kuliah ke luar negeri, dia mendapat pekerjaan yang cukup menjanjikan. Boleh next slide Bapak. Nah, ke Akasa. Jadi ke Akasa ini study abroad atau kuliah ke luar negeri yang mana dia coba kuliahnya itu di negara tersebut. Kuliah di negara tersebut mana gajinya itu setara 950 juta Bapak Ibu sampai 1,2 miliar per tahun. Nah, jenjang karir kita itu cukup luas kalau kita keluar negeri. Nah, apalagi kalau kita balik ke Indonesia, pasti sudah pasti posisi yang kita dapatkan itu juga cukup menjanjikan. Gitu. Nah, ini KASA berawal dari rencananya untuk kuliah ke luar negeri dan membuka peluang untuk coba apply juga work abroad-nya di luar negeri gitu. Oke, next slide. Nah, mungkin kita masuk ke kesempatan untuk kuliah ke luar negeri. Nah, kalau ini berbicara tentang pembiayaan. Nah, ini mungkin dari ayah bunda ya yang pengen tahu nih gimana apa saja sih pembiayaan kalau kita pengen kuliah ke luar negeri gitu atau pengen membiayai anak-anaknya kuliah ke luar negeri nanti. Nah, kalau kuliah ke luar negeri itu ada dua jenis saja pembiayaannya. Jadi tidak mungkin kurang dan tidak mungkin bertambah. Sejauh ini yang kami riset seperti itu. Yang mana yang pertama melalui beasiswa, terus yang kedua itu adalah bayar sendiri. Gitu. Nah, kalau beasiswa itu biasanya dibagi menjadi dua, fully funded dan partially. Bedanya di mana? Kalau fully funded itu akan mengcover atau memprovide semuanya, mulai dari biaya kuliah, biaya hidup, akomodasi di sana, uang jajan, visa dan lain sebagainya itu akan di-cover. Itu akan di-provide oleh selembaga itu. Nah, biasanya beasiswa yang diberikan oleh beasiswa fully funded ini adalah beasiswa yang disediakan oleh pemerintahan di negara tersebut. Biasanya itu kayak namanya itu kayak government scholarship gitu. Biasanya ada hubungannya dengan pemerintahannya gitu. Nah, jadi beasiswa ini akan mengcover semuanya, tapi minus dari beasiswa ini adalah biasanya mereka nggak mengizinkan student untuk kerja atau internship sambil kuliah. Misalnya nanti ada anak-anak ayah bunda nih menyampaikan aku nanti pada saat kuliah pengen beasiswa fully funded gitu. Terus aku pengen sambil kerja nanti ayah bunda gitu. Nggak bisa biasanya, nggak diizinkan. Karena mengapa? Karena begini, VOV-nya gini ayah bunda. Mereka pengen studentnya itu fokus kuliah aja. Fokus kuliah, cepat selesai, fokus belajar. Setelah itu lulus, boleh cari pekerjaan. Jadi mereka tidak menginginkan, biasa kan anak-anak yang pengen kuliah ke luar negeri sambil kerja sambil internship itu kan pengen cari uang tambahan ya, pengen cari cuan tambahan. Nah, yang mana kalau beasiswa fully funded mereka nggak mengizinkan.
Dengan alasan tadi mereka pengen studennya itu fokus kuliah, fokus belajar, cepat lulus, cepat cari pekerjaan setelah lulus. Gitu, makanya nggak mengizinkan. Tapi ada beberapa yang mengizinkan, contohnya itu di Max Scholarship itu di Jepang dan di GKS Scholarship itu di Korea. Gitu. Nah, bedanya dengan funding type apa? Bedanya dengan partially funded apa? Kalau partially hanya mengcover biaya kuliahnya aja. Nah, kalau fully funded tadi kan semuanya ya, biaya kuliah, uang saku, uang jajan dan lain sebagainya itu kita dapat. Tapi kalau fully partially itu hanya biaya kuliahnya aja dan itu ada persenan lagi. Ada persenan lagi tergantung kampus dan tergantung negara lagi. Jadi beda-beda nih. Gitu. Contohnya di Malaysia. Malaysia itu hampir tidak ada beasiswa untuk warga internasional. Baik itu fully funded maupun partially. Nah, bagaimana cara Scholars membantu anak-anak yang pengen ke Malaysia dengan beasiswa? Kami biasanya coba beasiswa dalam negeri. Kayak beasiswa Indonesia Bangkit, beasiswa Garuda, beasiswa Indonesia Maju. Kami selalu mengupayakan supaya anak-anak kami yang kami dampingi itu dapat beasiswa. Biasanya dengan cara, contohnya di Malaysia nggak ada beasiswa untuk warga internasional, ya kami coba beasiswa dalam negeri tadi, seperti itu. Nah, boleh kalau anak-anak ayah bunda pengen ke Malaysia, pengen coba apply beasiswa di sana, boleh. Cuman harus jadi warga lokal mereka dulu. Itu aja alasannya. Nah, jadi kalau tidak pengen jadi warga lokalnya, di sana berarti coba beasiswa dalam negeri. Nah, itu yang biasanya kami upayakan untuk anak-anak seperti itu. Nah, kita lanjut, kita kembali lagi ke partially. Nah, kalau partially ini hanya mengcover biaya kuliahnya aja ya tadi, dari 25% sampai 100%. Tapi mostly itu di rentang 25% sampai 85%. Jarang banget sampai 100%. Seperti itu, tergantung ke beasiswanya lagi. Nah, tapi kalau partially funded ini biasanya mengizinkan untuk student itu part-time atau internship. Nah, misalnya anak-anak ayah bunda pengen kerja sambil kuliah tadi, magang sambil kuliah, itu boleh. Karena mengapa mereka mengizinkan? Karena mereka kan nggak mengcover semuanya ya, nggak meng-provide semuanya, jadi nggak ada alasan melarang kita untuk kerja sambil kuliah atau internship sambil kuliah gitu. Bahkan kita juga diizinkan untuk double funding. Double funding ini apa sih? Double funding itu adalah bisa double 2 scholarship sekaligus. Jadi ada 2 scholarship yang membiayai kita atau memprovide kita selama kuliah. Nah, kalau fully funded nggak bisa. Contohnya nih anak-anak ayah bunda itu apply ke 3 scholarship fully funded. Nah, lolos nih ke semuanya. Nggak bisa klaim semuanya, nggak bisa ambil semuanya, harus pilih salah satu aja. Karena apa? Satu beasiswa itu sudah mengcover semuanya. Jadi nggak bisa klaim semuanya. Nah, kalau yang partially funded, anak-anak apply semuanya, apply 3 scholarship, lolos ke 3 semua itu boleh klaim 2 scholarship sekaligus. Jadi boleh di-provide oleh 2 scholarship sekaligus. Nah, itu enaknya partially. Makanya student kami di Skoter, kami selalu menanyakan di awal pada saat sesi bimbingan, kamu terbuka ke beasiswa fully funded atau partially? Kadang ada student yang merasa saya pengen fully funded aja kak gitu, tapi pengen sambil kerja, pengen sambil internship, kan itu tidak memungkinkan ya, tidak memungkinkan. Kalau kamu pengen kerja sambil kuliah atau internship sambil kuliah, silahkan coba partially, karena partially biasanya mengizinkan seperti itu. Nah, itu perbedaan fully funded dan partially ayah bunda. Nah, kalau bayar sendiri itu sudah pasti kita mempersiapkannya cukup besar ya, mulai dari biaya kuliahnya, akomodasinya, uang jajan atau visa, tiket pesawat dan lain sebagainya itu akan di-cover oleh orang tua biasanya. Seperti itu. Jadi self-funded ini kami tidak terlalu fokus karena ya student datang ke kami berharap dibantu untuk dapetin beasiswa. Jadi kami selalu mengusahakan fully funded atau tidak partially, seperti itu. Next slide. Nah, berbicara tentang beasiswa nih ayah bunda, sebenarnya beasiswa di luar negeri itu opennya itu di setiap bulan dalam 1 tahun. Jadi tergantung negara-negara lagi. Contohnya itu kalau di US biasa itu opennya itu beasiswanya itu di pertengahan tahun gitu. Tapi kalau di Singapura itu biasanya di bulan Oktober sampai bulan Desember gitu. Terus kalau di China atau Taiwan itu biasanya di Januari sampai di bulan Februari atau enggak Maret. Nah, jadi beda-beda. Tapi mostly beasiswa di luar negeri itu open di setiap bulan. Jadi anak-anak itu bisa cari, bisa riset sebenarnya. Nah, tapi kan tergendala bingung nih,
apa yang harus di-riset, apa yang harus dikerjakan gitu. Nah itu yang saat ini menjadi concern anak-anak atau yang menjadi struggle anak-anak sejauh ini. Nah jadi kami biasanya membantu itu gitu. Nah jadi yang perlu ditekankan untuk anak-anak itu adalah, yang perlu dibantu anak-anak itu adalah jangan fokuskan pada saat meriset, jangan fokuskan ke tab-nya ayah bunda. Karena tab itu cuma 2, nggak mungkin bertambah, nggak mungkin berkurang. Kalau nggak fully funded ya partially gitu. Nah jadi kalau ayah bunda di sini terbuka untuk partially atau fully funded, ya udah jangan cari type-nya, tapi lihat atau riset kapan dia dibukanya, kapan dia deadline-nya. Karena dari situ biasanya anak-anak bisa mapping atau ayah bunda bisa mapping. Oh misalnya tadi contohnya di Singapura, opennya itu kalau nggak September dia Oktober, berakhirnya di Desember atau enggak Januari. Ya udah sebelum bulan Oktober atau bulan Oktober sampai bulan Januari kita sudah clear persiapannya, berkasnya sudah ada, IELTS-nya sudah ada, SAT-nya sudah ada. Nah kita sudah mapping itu. Nah kalau anak-anak nggak meriset kapan dia deadline-nya, kapan dia open-nya, anak-anak nggak tahu kira-kira kapan apa saja yang perlu dipersiapkan, apa saja yang harus di-apply. Nah itu sebenarnya yang perlu diperhatikan gitu. Karena kadang anak-anak itu fokusnya itulah aku pengen cari beasiswa fully funded gitu. Padahal dia juga open nih untuk partially. Padahal itu nggak cukup, tidak terlalu penting. Yang penting adalah kapan dia deadline-nya, kapan dia open-nya gitu. Next slide Bapak. Lagi Pak. Nah ini ayah bunda perspektifnya yang tadi disampaikan oleh disinggung oleh Pak Wahab tadi, dan ini sampaikan dimention juga saya di awal, itu adalah perspektif kalau kuliah ke luar negeri itu bayar sendiri itu berapa sih gitu, berapa sih yang kita harus persiapkan gitu. Nah kalau di Skoter kami sudah meriset kira-kira negara-negara mana yang termasuk kategori negara yang cukup mahal nih untuk kuliah ke luar negeri. Nah, kami membagi 4 jenis kategorinya. Ada high, middle, affordable, dan spesial. Nah, kalau anak-anak ayah bunda di sini tertarik ke negara-negara high, contohnya US, UK, Singapura, Australia, New Zealand, Switzerland, dan lain sebagainya, yang basic daily life-nya itu menggunakan bahasa Inggris, itu biasanya rata-rata biaya kuliahnya itu di 300 jutaan ke atas. Bahkan bisa sampai 500 jutaan. Itu biaya kuliahnya aja. Nah, biaya hidupnya itu per bulannya itu kurang lebih, ini kalau hemat ya studentnya, kalau gaya hidupnya itu cukup standar, cukup hemat, bisa di 22 juta per bulan gitu. Nah tapi kalau nanti anak-anak dari ayah bunda kuliah ke US nih, misalnya kuliah ke US gitu, terus sebulan pertama anak-anaknya itu langsung beli iPhone gitu, 22 juta nggak cukup gitu. Jadi memang tergantung ke anak-anak lagi cara gaya hidupnya itu seperti apa, apakah 22 juta itu bisa nggak hemat-hemat di negara tersebut gitu selama 1 bulan. Nah kalau middle itu masuk kategori negara-negara yang kayak Belanda, Hong Kong, Swedia, ini biasanya mostly ke Eropa gitu, ke Eropa biasanya di middle range-nya gitu. Nah Indonesia fun fact-nya itu masuk ke kategori, kira-kira dari ayah bunda tahu nggak nih Indonesia masuk kategori yang mana? Spesial ya, oke, dari kaum bapak-bapak spesial. Kalau dari bunda-bunda kira-kira gimana nih yang biasanya mengatur keuangan gitu, kira-kira spesial kah, affordable kah, middle kah? Spesial atau middle ya. Oke. Nah, fun fact-nya Indonesia itu masuk kategori middle. Jadi sebenarnya kalau kita anak-anak kuliah di Indonesia, ya kita sebenarnya mengkuliahkan anak itu membiayai untuk kuliah itu di Jepang, di Korea Selatan, terus di Italia, Malaysia, Belgia gitu, Jerman, Taiwan tadi juga salah satu, China. Nah, jadi anak-anak sudah kuliah di negara ini sebenarnya kalau kuliah di Indonesia, apalagi spesifik kayak kedokteran, teknik dan lain sebagainya ya. Karena perguruan tinggi seperti UI, UGM itu biaya kuliahnya juga udah bukan main Bapak Ibu semuanya. Itu sudah apalagi spesifik jurusan ya, bisa sampai puluhan juta. Nah, better kalau bisa ke negara ini dengan fasilitas yang lebih memadai ya kita ke negara ini aja nggak sih? Gitu. Nah, jadi perspektif inilah yang perlu diketahui anak-anak dan ketahui oleh ayah bunda semuanya supaya nanti anak-anak dari studentnya pengen ke negara ini nih, pengen jurusan ini
di Indonesia masih belum memadai nih sarana dan prasarannya boleh ke negara ini gitu. Nah, spesial Turki, Mesir, Maroko ini kenapa masuk kategori spesial? Karena di negara ini ada top kampus tapi nggak banyak gitu. Nah, gimana cara Skoter mengklasifikasikannya itu dari top kampusnya Ayah Bunda. Dari semakin banyak top kampus di negara tersebut, semakin mahal biaya kuliahnya. Gitu. Contohnya Singapura ya. Singapura kenapa padahal kan Asia ya. Kenapa masuk kategori negara high? Karena apa? Banyak banget kampus top-top di Singapura. Contohnya NUS, NTU, SMU, SUTD itu kampus top-top. Gitu. Nah, jadi itu yang dari situlah Skoter mengklasifikasikannya. Jadi biasanya dari top-top kampus itu biasanya biaya hidupnya dan biaya kuliah itu relatif lebih mahal. Seperti itu. Nah, jadi gambarannya kalau kuliah ke luar negeri dengan bayar sendiri kurang lebih seperti ini gitu. Nah, dengan fun fact-nya tadi Indonesia masuk kategori affordable gitu. Jadi boleh dipertimbangkan lagi nih kalau anaknya pengen ke UI atau UGM. Saya tidak menyampaikan kalau UI dan UGM itu kurang bagus. Tapi kalau UI dan UGM dan di kampus di luar negeri, contohnya Jepang dan lain sebagainya, contohnya Tokyo University, University of Malaya itu kan masuk top kampus ya di dunia gitu. Nah, tidak salahnya kita coba ke kampus tersebut gitu. Oke, mungkin lanjut Bapak Ibu. Nah ini yang disampaikan oleh Bapak tadi, Pak Wahab tadi adalah apa yang perlu kita persiapkan. Jadi cuman tiga aja yang perlu dipersiapkan oleh anak-anak dan bisa disupport oleh Ayah Bunda semuanya. Yang pertama itu adalah portofolio dan dokumen preparation. Nah, ini meliputi apa sih? Meliputi kayak portofolio seperti CV, esai, paspor, surat rekomendasi. Biasa surat rekomendasi ini dari sekolah. Boleh diminta sama sekolah gitu. Translate dan legalisasi dokumen itu contohnya tuh mungkin akta kelahiran atau ijazah dan lain sebagainya bisa ditranslatekan ke dalam bahasa Inggris gitu. Nah, interview, mengapa interview itu masuk ke persiapan berkas? Karena sama halnya dengan di Indonesia. Sebelum kita masuk ke tahap interview, kita ada seleksi administrasi biasanya. Ayah Bunda. Jadi dari seleksi administrasi inilah mereka mengklasifikasikan nih kira-kira student layak nggak ya masuk ke tahap interview gitu. Nah, jadi kalau anak-anak persiapan berkasnya asal-asalan, jangan terlalu berharap masuk ke tahap interview gitu. Karena ya seperti itulah realitanya. Mereka ingin mengklasifikasikan, ingin meloloskan anak-anak yang sudah sesuai kualifikasi mereka. Berkasnya, dokumennya itu sudah sesuai kualifikasi mereka. Baru setelah itu dilanjutkan dengan tahap interview. Biasanya tahap interview lah itu tahap paling terakhir. Gitu. Jadi diusahakan anak-anak itu maksimal dalam persiapan berkas dan dokumennya. Gitu. Terus yang kedua adalah language test score-nya. Itu bisa IELTS dan TOEFL. Nah, tapi kalau di Skoter, kami lebih fokuskan anak-anak itu preparation IELTS dibandingkan TOEFL. Mengapa? Karena biasanya TOEFL itu lebih cocok untuk kerja, Ayah Bunda. Karena kami punya program work abroad. Work abroad itu kerja ke luar negeri. Nah, kami sudah coba bandingkan nih anak-anak yang melampirkan TOEFL dan IELTS untuk study abroad lebih condong anak-anak yang melampirkan IELTS untuk lolos dan besar peluangnya untuk lolos dibandingkan anak-anak yang melampirkan TOEFL gitu. Nah, TOEFL biasanya atau mostly untuk kerja gitu. Nah, jadi tapi kalau anak-anak Ayah Bunda ada TOEFL boleh nggak apa-apa gitu. Tapi dengan standar-standar tertentu ya, harus di atas kualifikasi mereka gitu. Nah, kalau language test score ini anak-anak juga harus persiapan bahasa lokalnya juga. Kalau anak-anak pengen ada ke negara contohnya tadi Taiwan kah, China, Jepang atau Arab Saudi gitu. Anak-anak juga harus persiapan bahasa lokal mereka gitu. Tergantung lagi gitu. Tergantung ini dilihat dari mana. Nah, biasanya negara-negara yang punya bahasa lokal yang sudah saya sebutkan tadi seperti Jepang, Korea Selatan, China dan lain sebagainya. Nah, biasanya mereka membuka dua jalur Ayah Bunda. Jalur English Talk atau International Talk dan Local Talk. Nah, kalau anak-anak pengen sudah fasih dalam bahasa lokal mereka, silahkan coba Local Talk-nya aja. Atau misalnya pengen ke Taiwan tadi, silahkan coba melalui TOCVL-nya, tes bahasa Mandarinnya gitu. Terus
Kalau anak-anak pengen sudah pasti bahasa Inggris, silahkan coba International Talk atau English Talk. Nah, jadi biasanya mereka buka 2 jalur supaya anak-anak itu bisa dapat kesempatan untuk kuliah dengan yang mereka punyai atau mereka kuasai gitu. Nah, jadi terkait language test score ini tergantung ke pihak anak-anak lagi. Apalagi kalau anak-anak menggunakan pengen ke negara-negara yang punya 2 bahasa ya. Tapi kalau spesifiknya kayak US, UK, Singapura, Australia itu biasanya kan itu harus menggunakan Inggris ya, atau harus menggunakan IELTS atau enggak TOEFL gitu. Nah, jadi gambarnya seperti itu. Terus yang ketiga adalah academic test and result, itu berupa SAT dan A-level serta nilai raport. Nah, jadi penting untuk diketahui adalah kalau anak-anak pengen kuliah ke luar negeri, nilai raportnya itu minimal untuk dapat beasiswa itu di 85 rata-ratanya. Gitu, rata-ratanya ya, bukan salah satu mata pelajarnya, tapi rata-ratanya gitu. Tapi kalau anak-anak pengen kedokteran, itu biasanya cukup relatif tinggi rata-ratanya, biasa di 90 ke atas. Karena kan kedokteran cukup susah ya biasanya, apalagi spesifik mata pelajaran itu harus matematika, biologi, kimia biasanya. Itu harus di atas 90 ke atas gitu. Nah, itu penting untuk ketahui. Nah, penting juga untuk diketahui bahwa untuk kuliah ke luar negeri itu tidak harus tunggu lulus dulu kita bisa apply kampus, apply beasiswanya. Nah, jadi bisa menggunakan nilai raport kelas 10 dan kelas 11. Gitu. Jadi tidak harus tunggu nilai raport kelas 12 dulu atau tidak harus tunggu ijazah kelas 12. Jadi kita bisa apply di kelas 12 semester 1 untuk kuliah ke luar negeri, yaitu menggunakan nilai raport dan surat rekomendasi seperti itu. Nah, kemudian SAT dan A-level. Mungkin SAT dan A-level ini cukup familiar ya gitu untuk ayah dan bunda yang sudah mengetahuinya mungkin, tapi SAT dan A-level ini kayak UTBK di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kayak UTBK, kayak SNBT, kayak SNBP. Nah, kalau di luar negeri SAT dan A-level namanya. Gitu. Tapi saya izin bertanya Bapak, di sekolah kan menggunakan Cambridge ya, apakah itu sudah ada A-level kah anak-anaknya atau bagaimana? Atau memang masih dipersiapkan Bapak? Oke, biasa anak-anak ada ambil A-level nggak ya Bapak? Ada. Oke, nah biasanya sekolah yang menggunakan kurikulum internasional seperti Cambridge mungkin digunakan oleh sekolah ya, gitu. Itu biasanya anak-anak akan ditanya apakah mau ambil A-level atau enggak, gitu. Jadi A-level dan SAT ini sama sebenarnya, sama-sama tes akademik standar global, tapi penggunaannya yang berbeda. Nah, penggunaannya di mana? Di negaranya. Contohnya di SAT. SAT ini salah satu tes akademik untuk di negara US. Penggunaannya ke negara mana aja? Di US, Singapura, Australia opsional. Dulu itu China, cuman China sudah punya sekarang yaitu CSCA. Jadi mereka sudah tidak pakai SAT lagi. Korea, Jepang dan lain sebagainya. Gitu. Jadi negara-negara seperti itu. Nah, kalau A-level itu lebih terbuka luas. Anak-anak bisa, kalau ada sertifikat A-level itu bisa ke negara-negara lain, tapi sudah pasti itu di UK. Nah, jadi sebagai informasi bahwa A-level ini merupakan bagian dari kurikulum internasional. Contohnya tadi Cambridge. Nah, kurikulum Cambridge ini merupakan buatan di pemerintahan UK. Nah, jadi setiap student yang mau ke UK harus melampirkan sertifikat A-level. Student yang melampirkan sertifikat SAT ke UK itu nggak diterima. Karena bukan tes mereka di sana, bukan standar tes akademik mereka di sana. Mereka menggunakan A-level. Nah, jadi setiap student yang pengen ke UK harus punya A-level dulu. Gitu. Nah, jadi penggunaannya yang berbeda. Apakah A-level ini bisa ke negara mana? Bisa ke negara mana saja? Bisa ke Jepang, bisa, tergantung kampusnya. Jadi lebih luas. Dan biasanya A-level ini lebih susah ayah bunda dibandingkan SAT. Dan biayanya juga relatif lebih mahal dibandingkan SAT. Jadi biasanya kalau student yang pengen ke UK, mereka biasanya sudah secara finansial juga sudah cukup mencukupi, tapi kalau memang tidak mencukupi kami biasanya sarankan untuk SAT dan terbuka ke negara lain seperti itu. Nah, yang keempat ini adalah opsional.
Yang keempat ini adalah opsional, ini juga bisa disupport oleh orang tua. Gitu. Nah, yang mana ini competition achievement, ini berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang harus anak-anak persiapkan atau harus anak-anak ikuti. Mungkin anak-anak pengen kalau pengen kuliah ke luar negeri harus melampirkan sertifikat lombanya kah, baik itu akademik maupun non akademik. Nah, ini kalau di Skoter kami tujukan, kami sarankan atau kami rekomendasikan untuk anak-anak kelas 10 dan kelas 11 semester 1. Tapi kalau sudah kelas 11 semester 2, apalagi kelas 12, sangat tidak disarankan. Karena mengapa? Biasa kalau sudah kelas 11 semester 2, anak-anak kami fokuskan untuk persiapannya. Berkasnya, IELTS-nya, SAT-nya sudah clear. Usahakan itu sudah clear di kelas 11. Karena mengapa? Karena di kelas 12 semester 1 nanti anak-anak harus sudah apply di Skoter. Gitu. Nah, harus sudah apply dan usahakan berkas sudah clear gitu. Nah, jadi kalau anak-anak masih ingin ikut lomba di kelas 11 semester 2, dia akan padat banget kegiatannya. Nanti kegiatan sekolah, tugas sekolah mungkin, terus tambah lagi persiapan IELTS, persiapan SAT, persiapan dokumen. Anak-anak kemungkinan besar sangat padat jadwalnya. Jadi kalau anak-anak siap boleh saja, tapi kalau anak-anak nggak siap biasanya cukup sulit gitu. Jadi persiapannya juga kurang maksimal gitu. Nah, ini biasanya ditujukan untuk anak-anak kelas 10 dan kelas 11 semester 1. Nah, ini anak-anaknya juga harus diarahkan untuk ikut kegiatan-kegiatan atau lomba-lomba yang mengarah ke jurusannya ya, gitu. Karena kalau tidak punya korelasinya, tidak punya hubungannya itu juga cukup sulit. Misalnya anak-anaknya pengen teknik sipil, tapi nanti anak-anaknya ikut lomba masak gitu. Itu nggak punya korelasinya ayah bunda gitu. Walaupun mungkin kalau anak-anaknya ikut lomba masaknya itu kelas atau master chef kelas internasional, ya boleh saja karena kelasnya sudah global gitu. Tapi kalau masih dalam mungkin kelurahan atau RT atau desa gitu, itu biasanya cukup sulit untuk digunakan pada saat apply kampus serta beasiswa gitu. Nah, jadi harus punya korelasinya juga ya terkait sertifikat atau dokumen pendukung anak-anak ini gitu. Oke, lanjut. Nah, ini berbicara tentang IELTS dan SAT. Nah, tadi anak-anak kalau mau kuliah ke luar negeri minimal harus punya IELTS atau enggak SAT. Harus banget gitu. IELTS ini adalah tes kemampuan bahasa Inggris anak-anak. Yang diujikan itu ada 4 komponen ayah bunda. Ada reading, speaking, listening, dan writing. Nah, keempat komponen itu harus dipelajari semua. Jadi jangan hanya satu aja. Karena ada student yang datang ke Skoter, dia dapat skor IELTS-nya itu setelah official test mentok di 5,5. Karena mengapa? Karena dia hanya menguasai satu komponen aja. Nah, karena di IELTS tidak berlaku. Di IELTS itu semua komponen harus rata. Harus setara, mulai dari speakingnya, listeningnya, writingnya, dan readingnya, gitu. Nah, perfect score IELTS ini, oke, baik, terima kasih. Perfect score IELTS-nya ada di 9,0 gitu, minimal di 6,0 kalau pengen kuliah ke luar negerinya. Nah, kalau SAT ini kayak UTBK tadi, yang mana perfect score-nya itu di 1.600, top minimal kalau pengen top kampus itu di 1.300 ke atas. Gitu. Yang dites itu ada 2 komponen, ada komponen English dan matematik seperti itu. Jadi kurang lebih sama. Lagi, next slide. Nah, ini mungkin gambarannya ya kalau untuk official testnya ya. Kalau IELTS itu kurang lebih 3.500.000 sampai 4 jutaan satu kali tes. Nah, jadi usahakan anak-anaknya persiapan dulu sebelum official test. Karena kalau nanti dapat skor di bawah 6 pada saat official test, itu harus tes lagi. Nggak bisa kita gunakan itu untuk apply kampus serta beasiswa. Jadi harus di atas 6. Nah, kalau SAT di 1.800.000 gitu sampai 2 jutaan. Nah, kalau A-level itu bisa sampai 12 jutaan ayah bunda. Nah, jadi lumayan mahal gitu. Jadi memang kalau anak-anak tidak pengen ke UK, silakan ambil SAT saja gitu. Next slide. Oke, nah di sini kami dari Skoters pengen membantu atau mendampingi anak-anak nih. Jadi kami punya program pendampingan, barangkali dari
anak-anak ingin dibantu oleh Scholars atau dari ayah bunda juga pengen support melalui Scholars untuk anak-anaknya yang pengen kuliah ke luar negeri. Jadi kami punya beberapa program pendampingan. Yang pertama itu adalah Study Abroad Academy. Nah, Study Abroad Academy ini fokus ke pendampingan admission kampus. Kalau anak-anak dan ayah bunda bingung bagaimana cara persiapan berkasnya, mulai dari pembuatan portofolio, CV, esai, dan segala yang dibutuhkan atau dokumen atau berkas yang dibutuhkan untuk apply kampus serta beasiswa, yang dibingungkan itu bisa dibantu di program pendampingan ini. Bahkan anak-anak juga direkomendasikan kampus serta beasiswa oleh mentor biasanya. Gitu. Jadi dari bimbingan ini anak-anak dapat gambaran nih kira-kira nanti gimana cara apply-nya, gimana cara pembuatan berkasnya, sistematikanya itu kayak gimana. Bahkan anak-anak tidak perlu meriset lagi karena sudah ada mentor yang membantu merekomendasikan kampus serta beasiswa yang bisa di-apply. Gitu. Lanjut. Boleh tadi Pak yang slide sebelumnya. Nah, ini contohnya anak-anak di bimbingan yang Study Abroad Academy ini, anak-anak akan dibuatkan timeline atau kalender beasiswa, atau di Scholars itu namanya itu timeline gitu. Yang mana anak-anak nanti di setiap bulan itu akan diberikan kira-kira ada beasiswa atau kampus apa saja yang buka. Jadi anak-anak bisa apply beasiswa dan kampus itu dan bisa dibantu oleh mentor nanti. Jadi mentor bakalan merekomendasikan kampus serta beasiswa ke dalam timeline ini gitu. Terus kemudian ada IELTS. Nah, IELTS ini fokus ke pendampingan komponen IELTS. Kalau anak-anak dari ayah bunda yang bingung bagaimana cara belajar IELTS, mulai dari 4 komponen tadi, itu akan dibantu oleh Scholars ya, gitu. Jadi mereka akan diberikan tips dan triksnya bagaimana cara menjawab soal, bagaimana cara belajarnya, gimana mulainya itu seperti apa, supaya nanti mereka dapat gambaran soal-soal IELTS itu seperti apa, gitu. Lanjut. Nah, di Scholars biasanya student akan disimulasi tes dulu di awal untuk mengetahui kira-kira skor mereka itu berapa sih gitu. Skor mereka berapa. Nah, nanti setelah itu anak-anak mentor bakalan tahu kira-kira skor komponen mana yang masih dalam kesusahan atau masih di bawah standar gitu. Nah, nanti dari komponen susah itu akan di up oleh mentor seperti itu. Nah, kemudian SAT ini tadi untuk pendampingan persiapan SAT-nya. Kalau anak-anak ayah bunda yang masih bingung bagaimana cara persiapan SAT, belajarnya kayak gimana gitu. Nah, di Scholars bisa bantu itu juga. Jadi ini sama halnya dengan IELTS ya gitu. Jadi bedanya adalah komponen yang dipelajarinya seperti itu. Lanjut. Nah, jadi kami sudah membuatkan beberapa price list untuk ayah bunda semuanya terkait mengenai bimbingan di Scholars itu gitu. Nah, kami ada yang pertama, kami kalau menawarkan ke sekolah itu sudah pasti harganya relatif lebih murah dibandingkan studinya datang ke kami sendiri gitu atau private. Nah, biasanya kami di sekolah tawarkan bimbingannya itu grouping. Jadi grouping ada anak-anak yang di sekolah ada kelasnya gitu atau ada MOU-an dengan sekolah gitu. Dan dari sekolah juga sudah sepakat dan setuju jika dari anak-anak atau ayah bunda ingin dibantu bersama Scholars gitu. Nah, ini ada grouping 2-3 anak. 2-3 anak ini dapat pendampingan untuk IELTS tadi, SAT tadi, dan berkas tadi sampai ke nanti apply beasiswa dan kampus bahkan direkomendasikannya gitu. Next slide-nya untuk price-nya Bapak. Nah, untuk harganya kami start di untuk IELTS ini di 7 jutaan. Dengan bimbingannya itu kurang lebih tadi ada beberapa pertemuan, bukan ada mungkin slide-nya sebelumnya. Nah, kalau IELTS tadi ada bimbingannya itu ada 30 jam atau 30 kali pertemuan, SAT-nya di 20 jam atau 20 kali pertemuan, SAA-nya itu 23 kali pertemuan gitu. Di bagian price list-nya. Nah, dengan harga IELTS-nya itu di 7 jutaan, kemudian SAT-nya di 7 jutaan juga, dan Study Abroad-nya itu di 7 jutaan juga gitu. Nah, nanti tergantung dengan kebutuhan ayah bunda semuanya, kira-kira prefer ke yang mana gitu. Kalau memang hanya butuh bantuan atau butuh pendampingan untuk pendampingan berkas atau dokumen, berarti hanya 7 juta saja. Tapi kalau semuanya dibutuhkan, mungkin kurang lebih totalnya itu 2-3 anak ini totalnya itu di 70 jutaan gitu. Iya, benar. Next slide.
Nah ini untuk yang 4 sampai 5. Jadi ada grouping 2 sampai 3 dan 4 sampai 5. Nah ini harganya berbeda dan jumlah bimbingannya juga berbeda. Jadi tergantung. Kalau IELTS ini 45 sesi pertemuan atau 45 jam. Terus kalau SAT-nya di 34 pertemuan. Kemudian di Study Abroad Academy-nya itu di 30 pertemuan. Jadi atau 30 jam gitu. Dengan harga kalau IELTS-nya di 5 juta. Jadi cukup berbeda dengan yang tadi, hanya kalau yang tadi kan 7 juta, kalau yang ini cuma 5 juta, terus kalau SAT-nya cuma 6 juta, yang tadi 7 juta, nah kalau SAA-nya itu di 7 juta, jadi kurang lebih sama dengan yang tadi juga. Nah jadi semakin banyak groupingnya ayah bunda, itu semakin murah biasanya. Nah harga ini kami sudah customize, diberikan khusus untuk SMA IT Granada. Jadi berbeda dengan harga retail atau harga website. Harga website bisa jauh up di atas 2 jutaan. Misalnya tadi yang IELTS ini di 5 juta di saat ini nih. Tapi kalau harga retailnya itu bisa sampai 7 atau 8 juta bahkan belasan. Nah jadi memang ini sudah kami customize. Jadi untuk khusus harga untuk SMA IT Granada gitu. Nah ini kalau ditotalin semuanya, kalau anak-anak ambil persiapan pendampingan bundling program ini, mungkin untuk 4 anak totalnya itu ada di 103 juta gitu. Itu totalnya ya, bukan satu anak 103 juta, bukan gitu. Jadi diakumulasikan seperti itu. Nah selanjutnya, nah ini contoh. Itu terkait harganya tadi. Nah jadi nanti kalau dari ayah bunda tertarik ingin dibantu sama skoter, bisa melalui sekolah untuk menyampaikannya gitu. Nah jadi di skoter kami sudah cukup banyak bekerja sama dengan sekolah, universitas, bahkan government. Jadi ini contoh sekolah-sekolah yang kami bina, sudah kami bantu. Contohnya Global Prestasi School, itu kami bantu anak-anak kelas 11-nya dalam jangka waktu 2 tahun, 25% anak-anaknya itu diterima di kampus impian plus beasiswa, fully funded gitu. Nah juga ada Tursina Islamic International Boarding School juga, itu untuk anak 1 tahun itu 60% total dari anaknya itu yang bimbingan bersama kami lolos di kampus-kampus top juga dan plus beasiswa. Nah kami berharap anak-anak sukses dapat kampus, dapat beasiswa, itu akan juga menjadi branding untuk sekolah. Berharapnya seperti itu, karena nanti kalau sekolah ini banyak banget nih lulusan luar negeri, banyak banget dapat beasiswanya gitu. Rata-rata anak-anak yang kuliah ke luar negerinya pakai beasiswa gitu. Nah itu akan menjadi branding sekolah dan mungkin bisa menggait student-student di luar sana yang ingin melanjutkan SMA-nya ke sini nanti gitu, atau siswa baru. Nah kami berharapnya seperti itu. Lanjut. Oke, nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih banyak. Mungkin ada sesi tanya jawab Bapak? Oke, mungkin kita buka sesi tanya jawab. Baik, Ayah Bunda, selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan. Kepada Ayah Bunda yang memiliki pertanyaan, kami membuka sesi tanya jawab. Ayah, silakan. Nah, itu ada dari Bunda. Jadi di skoter itu kami biasanya, Ayah Bunda, kami biasanya menyampaikan untuk persiapan kuliah ke luar negeri itu tidak di kelas 12. Tapi di kelas 10 dan kelas 11 gitu. Kalau kelas 12 kami tanyakan, kamu willing nggak untuk gap year? Kamu bersedia nggak untuk gap year? Gitu. Karena beasiswa itu kan nggak setiap bulan, dalam artinya tuh nggak tiap waktu dibuka ya. Jadi dia harus, studentnya harus mengetahui dulu timelinenya seperti apa gitu. Silakan Bunda. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya ingin bertanya, kita kan bingung nih ya antara mau nge-apply beasiswa dulu atau kampusnya dulu. Oke, baik, terima kasih. Itu yang pertama. Silakan. Yang kedua, kalau kan skuter kerjasama dengan Granada berarti ya. Iya. Nah, untuk pembelajarannya nanti apakah secara online atau secara offline? Oke, baik. Ada lagi Bunda? Yang ketiga, sebentar. Ya. Mungkin kita juga bingung ya, anak-anak nih kan kadang ada yang jurusan kuliahnya maunya ini,
Terus tapi nanti di kampus yang diinginkan nggak ada gitu. Oh iya. Apakah dari Scooters kita juga dapat membimbingan untuk mengarahkan anak-anak mengambil jurusan? Terus itu dokumen-dokumennya berarti kita dibantu sama Scooters, berarti Scooters ini kayak semacam anunya ya, penyalurnya gitu ya, atau gimana gitu. Oke, Mungkin itu baik. aja, sekian dari saya, terima kasih. Oke, Wassalamualaikum baik. warahmatullahi Kalau boleh tahu dengan Bunda siapa? Dengan nama anaknya. Dengan Frida. dengan Iya, makasih. Bunda Frida. Oke, baik. Terima kasih Bunda Frida sudah memberikan pertanyaan. Mungkin boleh dibantu untuk slide yang study abroad tadi. Lagi. Ya, ini. Slide ini. Nampak nggak ya Bunda di sebelah sininya? Ibu, mohon maaf. Mohon maaf Ibu. Boleh dibantu untuk slide yang di study abroad-nya? Yang ini. Lagi. Lagi. Nah ini. Nah jadi tadi yang pertama pertanyaannya itu adalah kira-kira kampus dulu atau beasiswa dulu. Nah biasanya kalau anak-anak mengincar beasiswa fully funded itu kan akan di cover semuanya ya. Kalau pengen langsung pada saat intake kuliahnya nanti langsung di cover atau langsung di provide, silahkan apply beasiswanya dulu. Baru kampusnya. Gitu. Nah jadi biasanya gambarnya seperti itu Ibu Bunda. Jadi kalau nanti anak-anaknya pengen langsung di provide karena beasiswa itu kalau kita duluan kampusnya tapi beasiswanya lebih terlambat dalam artinya seperti itu. Biasanya kita nggak langsung di cover, nggak langsung cair duitnya. Gitu. Jadi mereka bagaimana cara cair duit pada saat anak-anak sudah kuliah dengan cara beasiswanya dulu. Gitu, itu biasanya baik itu fully funded maupun partially gitu. Jadi memang harus beasiswanya dulu. Tapi kalau dari orang tua nggak apa-apa nih, kami pengen kampusnya dulu gitu. Beasiswanya nanti setelah di anak-anak sudah dapat kampusnya aja gitu. Biasanya orang tua pengen ada yang terbuka atau ada yang tidak keberatan jika reimburse ya. Kesannya itu reimburse gitu. Nah itu berarti mereka biasanya apply kampusnya dulu baru beasiswa gitu. Tapi kalau memang tidak terbuka untuk reimburse biasanya silahkan apply scholarship-nya dulu atau beasiswanya dulu baru kampusnya gitu. Terus pertanyaan yang kedua tadi terkait apa ya Bunda? Mohon maaf. Oh online atau offline. Nah kebetulan di Skoter itu untuk Kalimantan area, jadi mentor kami itu tersebar luas ayah bunda. Ada yang stay di luar negeri juga ada. Bahkan anak-anak yang pengen ke Singapura bisa langsung dibimbing oleh mentor yang di Singapura gitu. Nah biasanya kalau memang ingin ketersediaan mentornya lebih banyak, itu biasanya kami sarankan untuk bimbingan secara online. Karena mengapa? Bimbingan online ini biasanya anak-anak dapat gambaran juga nih bagaimana cara interview online atau presentasi online, itu dapat gambaran nantinya. Nah tapi kalau offline kemungkinan ketersediaan mentornya itu cukup tidak terlalu banyak, dan kalau memang ingin mentor dari Jakarta kami harus menerbangkan dulu mentor kami seperti itu, dan itu pasti harganya tidak sama dengan yang tadi ini. Iya, karena ini harganya untuk online bisa lebih, mungkin bisa up 5 jutaan ke atas atau bisa 10 jutaan karena kami harus menyediakan akomodasi mentor, transportasi mentor dan lain sebagainya gitu. Nah jadi saat ini untuk Kalimantan area karena ketersediaan mentornya belum terlalu banyak, kami sarankan untuk bimbingan online. Tapi mostly daerah-daerah yang memang ketersediaan mentornya belum terlalu banyak, mereka memang prefer untuk online saja. Karena mengapa? Karena lebih fleksibel. Sekolah bisa menyusun kapan mau bimbingannya, terus mentornya juga menyesuaikan. Ketersediaan mentornya juga lebih banyak seperti itu. Nah jadi bimbingannya itu tergantung kayak bunda lagi nih. Mungkin kalau memang pengen hybrid atau offline kami juga bisa sebenarnya. Tapi kemungkinan besar harganya relatif lebih berbeda dibandingkan yang online. Dan ketersediaan mentornya tadi juga relatif lebih banyak secara online dibandingkan hybrid atau offline seperti itu. Terus yang ketiga pertanyaannya terkait
jurusan tadi apakah dibantu sama skuter. Nah, di program yang pertama ini Bunda, study abroad ini semua yang dibutuhkan anak yang berhubungan dengan admission kampus, misalnya bagaimana cara membuat berkas, baik semua berkas yang dibutuhkan untuk apply kampus atau beasiswa itu akan dibantu di sini. Terus kalau anak bingung, ini aku apply ke jurusan apa ya? Kak, ini aku ada 2 jurusan, ada 3 jurusan, tapi aku bingung cocoknya kemana. Terus aku ada pilihan kampus Kak, tapi aku bingung mau kemana. Kak, aku belum punya kampus target. Aku belum punya rencana negara mana. Mentor juga bakalan merekomendasikan Bunda. Makanya benefit di atas adalah rekomendasi universitas dan beasiswa yang dipersonalisasi sesuai profil siswa. Nah, di Skoter kami mentor merekomendasikan beasiswa dan kampus itu sesuai dengan profil student. Mengapa? Biasanya kalau student itu nggak cocok, nggak sesuai kualifikasi mereka, baik itu kampus atau beasiswa, mentah-mentah akan ditolak. Nah, jadi mentor akan merekomendasikan di Skoter itu sesuai dengan profil student. Dari mana mentor tahu profil student? Dari profiling di awal. Jadi nanti kalau ambil program bimbingan ini, anak-anak di awal sekali akan ada sesi profiling di awalnya atau onboarding. Di mana mentor bakalan tanya-tanya sama anak-anak tersebut, kira-kira kamu mau kemana? Kamu pengen kemana? Jurusan apa gitu. Kalau anak-anak belum tahu, bingung mau kemana, mentor akan langsung to the point. Oh, ini bagus untuk kamu. Jadi mentor di situ akan banyak tanya lah istilahnya. Nah, disitulah anak-anak silahkan menyampaikan apa sejauh ini concernnya gitu. Nah, itu terkait yang pertanyaan yang ketiga. Yang keempat tadi, apakah dibantu oleh Skoter Syah Bunda, terkait apa tadi ya Bunda? Berkasnya gitu ya. Itu juga dibantu. Jadi di program pendampingan ini yang dibantu gitu. Jadi yang program yang pertama itu atau admission campus itu akan fokus ke semua yang dibutuhkan administrasinya, bagaimana cara apply-nya, bagaimana cara daftarnya, dan apa saja yang cocok untuk student itu akan mentor bantu seperti itu. Bahkan kami mentor juga merekomendasikan kampus serta beasiswa supaya anak-anak itu nggak bingung atau nggak buntu kira-kira mau apply kemana nih gitu. Nah, jadi sini sudah cukup membantu sih. Bahkan kami juga 9 dari 10 student kami berhasil mendapatkan LOE kampus. Nah, jadi di Skoter LOE kampus itu cukup mudah didapatkannya. Yang kami fokuskan adalah beasiswanya ya Bunda. Karena visi kami di awal adalah beasiswa. Kalau untuk universitasnya atau kampusnya itu relatif cukup mudah untuk Skoters dapatkan gitu. Gitu. Dari Bunda Firda, apakah terjawab? Oke, baik, terima kasih. Apakah masih ada waktu Bapak? Mungkin satu pertanyaan lagi Bapak. Oke. Mungkin ada lagi dari Ayah Bunda yang ingin bertanya atau ingin di-sharingkan gitu. Oh, silakan. Ada Bunda di belakang. Kebetulan di Skoter, karena kami terbuka untuk kelas 10 dan kelas 11, jadi bimbingannya itu tidak digabung. Kelas 10 groupingnya dengan kelas 10 saja, kelas 11 dengan kelas 11 saja, karena persiapannya berbeda. Gitu. Silahkan dengan Bunda siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Yanti, izin Pak menanyakan, mungkin ada data atau reportnya seperti itu untuk tingkat keberhasilan pendampingan dari Skuter ini seperti apa? Apakah semua yang dilakukan pendampingan di Skuter ini ada garansinya begitu bahwa akan diterima di universitas di luar negeri? Kemudian yang kedua, kalau tadi dari tabel itu kan di sesuai price list tadi ada paket SIT, IELTS, akademik dan lain-lain. Nah, apakah paket itu sudah termasuk juga yang program pendampingan di awal yang studi abroad academy tadi ya? Apakah itu sudah termasuk ataukah itu di luar dari paket yang tadi dipaparkan sesuai tabel? Kemudian untuk SIT, materi yang pelajari itu apakah spesifik sesuai dengan jurusan yang diminati? Apakah hanya tadi kalau sempat disampaikan kalau nggak salah matematika dan Inggris begitu. Apakah hanya fokus kedua itu ataukah ada yang spesifik misalnya yang jurusannya bukan ke eksak seperti itu nanti disesuaikan atau seperti apa?
Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih juga atas pertanyaan dari Bunda Yanti ya. Oke, nah untuk saya izin menjawab ya Bunda terkait pertanyaan yang pertama tadi mengenai data student yang sudah kami bantu. Nah kebetulan di Skoter itu untuk membagikan atau sharing kepada student ataupun sekolah terkait data itu kami tidak bisa dengan istilahnya itu belak-belakan. Jadi kami biasanya menyampaikan kalau untuk data kami biasanya karena kami program pendampingan, kami bukan agent karena kami program pendampingan atau platform pendampingan, kami hanya mendampingi bukan membuatkan. Jadi itu yang kami bisa tekankan kepada orang tua dan student karena ada student yang mengira kami membuatkan mereka esai, membuatkan portofolio itu enggak. Kami mendampinginya. Jadi kami misalnya nanti ada student yang datang ke kami misalnya tolong buatkan aku CV. Mentor buatkan enggak. Di Skoter enggak kayak gitu ayah bunda. Karena itu dalam kutipan itu menjoki. Kami tidak menjoki. Kami mendampingi. Misalnya hari ini kita persiapan esai ya saudara Sadira gitu misalnya, saudari Sadira gitu. Nah kira-kira esainya ini nih boleh kamu, ini contohnya esainya boleh kamu buat dulu ya. Nanti kalau sudah selesai kita perbaiki sama-sama, kita lihat sama-sama kira-kira apa yang kurang, apa saja yang perlu ditambahkan. Nah kami mendampingi yang seperti itu. Kenapa kami mendampingi seperti itu Bunda? Supaya anak-anak itu dapat gambaran bagaimana cara pembuatannya, bagaimana cara sistematikanya. Kalau anak-anak datang langsung ke Skoter, ini esai saya buatkan mentor gitu. Nanti mentor buatkan jadi, student langsung terima bersih. Itu anak-anak nggak dapat apa-apa, nggak dapat ilmu dari Skoters. Gitu. Kami nggak mau anak-anak nggak dapat ilmu karena banyak student Skoters yang setelah lulus dan balik ke Indonesia mereka membuka semacam les kayak gitu untuk membantu anak-anak yang memang pengen kuliah ke luar negeri dengan beasiswa. Dari mana? Karena dia sudah punya pengalaman, sudah punya experience tadi dari Skoters gitu. Nah kami berharap student yang kami bantu dapat experience itu, dapat ilmu itu. Nah jadi itu. Nah terkait data mungkin akan saya pertimbangkan lagi atau akan saya kirimkan kepada pihak sekolah ya Bapak. Saya coba izin dulu dengan tim data, kira-kira persebaran anak-anak kami itu banyak di di negara mana dan beasiswa apa gitu. Tapi sejauh ini yang cukup banyak itu di kami secara private ya bimbingannya itu dari SMA Negeri 1 Balikpapan. Itu sudah cukup banyak yang kami bantu untuk kuliah ke luar negeri dan dengan beasiswa gitu. Nah jadi gambarannya seperti itu. Tapi kalau dari Bunda tadi minta datanya yang mungkin spesifiknya siapa saja gitu. Mohon maaf itu belum bisa kami tampilkan sekarang. Mungkin paralel akan kami kirimkan kepada Pak Wahab. Oh iya, oke baik. Nah kebetulan karena kami program pendampingan, kami balik lagi ke studentnya lagi nih ayah bunda. Kalau memang studentnya nggak mau dibantu, nggak mau didampingi, tapi pengennya di dalam artian, aku pengen terima bersih aja gitu. Biasanya cukup sulit gitu. Nah karena kami di Skoter ini, kami menaruh 90% itu pasti dapat anak-anaknya kalau memang mau dibantu. 10%-nya kami kembalikan kepada student. Jadi dia 10% ini harus mau dibantu, harus mau didampingi gitu. Jadi memang harus ada timbal balik antara student dan mentor supaya nanti dari situ bisa maksimal persiapannya gitu. Tapi kalau studentnya sama sekali nggak ingin ada feedback atau nggak mau didampingi atau nggak mau dibimbing gitu, itu cukup sulit biasanya gitu. Karena kami di awal sudah menyampaikan kami tidak membuatkan kamu, kami membantu kamu, kami mendampingi kamu. Gitu Bunda. Apakah terjawab Bunda? Iya 90% biasanya. 10%-nya balik ke studentnya lagi. Gitu. Oke tadi yang kedua mengenai, mohon maaf apa tadi ya Bunda? Untuk dari list price list tadi itu yang seperti SIT Academy dan IELTS. Oh iya. Apakah sudah termasuk Oh iya, jadi masih karena kami punya 3 program pendampingan, jadi beda-beda. Yang SA-nya tersendiri, SAT-nya sendiri, IELTS-nya sendiri, gitu. Kira-kira terjawab nggak ya Bunda, atau bagaimana? Fasilitas program pendampingan di awal itu semua sudah tercover di
tadi atau ini masuk paket sendiri? Sudah dipaket tadi Bunda. Sudah masuk? Ya, sudah dipaket, sudah masuk. Berarti termasuk pendampingannya sudah include? Sudah, kalau ambil ketiga bundling tadi. Tapi kalau cuma ambil ini aja, berarti SAT-nya enggak, IELTS-nya enggak. Gitu. Tapi kalau ambil IELTS-nya aja, berarti berkasnya enggak, SAT-nya enggak. Tapi kalau cuma ambil SAT aja, IELTS-nya enggak, berkasnya enggak. Gitu. Jadi kami menawarkan ada 3 bundling langsung ke semuanya. SAT-nya iya, IELTS-nya iya, study abroad-nya iya. Tapi kalau cuma ambil 1, berarti ada 2 yang enggak. Kalau cuma ambil 2, berarti hanya 1 yang enggak. Gitu. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga tadi pertanyaannya, oh iya, baik, terima kasih Bunda. SAT itu tidak memandang jurusan kita Bunda, karena dia tes standar global kayak SNBT. Itu kan bisa kita gunakan ke semua jurusan ya, gitu. Nah, jadi gambarnya seperti itu. Nah, jadi kalau SAT itu kayak UTBK tadi di Indonesia, jadi bisa kemana aja dan jurusan apa aja. Intinya itu digunakan sebagai standar tes akademik aja, gitu. Walaupun studinya pengen ambil jurusan perhotelan gitu, apakah SAT bisa digunakan? Bisa, gitu. Karena ada English dan matematik di situ. Jadi memang yang di SAT ini cuma 2 komponen aja yang diujikan Bunda, cuma English dan matematik, dan itu terbuka ke semua jurusan, gitu. Jadi tetap perlu SAT tergantung ke negaranya tadi. Kalau studinya mengincar mungkin ke Timur Tengah. Timur Tengah itu opsional biasanya SAT. Ke Australia opsional. Yang paling sering diminta SAT itu di Jepang, Korea Selatan, kemudian Singapura, US itu biasanya minta. Kalau negara-negara Eropa biasanya itu opsional juga, tergantung kampus dan tergantung negaranya lagi. Nah, jadi memang harus diketahui dulu nih, kira-kira anaknya pengen ke negara mana dulu gitu. Nah, itu bisa dibantu sama mentor di awal. Kalau memang dari anaknya bingung mau ke negara mana dan bingung mau jurusan apa serta bingung mau kampus mana. Jadi mentor bakalan ngebantu itu di awal nanti. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Bunda, mungkin sudah cukup ya Bapak dan Ayah Bunda sekalian semuanya. Mungkin dari pemaparan hari ini semoga dari Ayah Bunda mendapat gambaran untuk mensupport anak-anaknya nih gitu. Nah, jadi program pendampingan ini kami terbuka untuk kelas 10 dan kelas 11. Alangkah lebih baiknya itu adalah dimulai dari kelas 10. Karena tadi dari kelas 10 anak-anak bisa persiapan IELTS-nya dulu, terus di kelas 11 SAT, kelas 11 akhirnya itu langsung persiapan berkas, kelas 12 anak-anaknya langsung diarahkan mentor, didampingi mentor untuk apply kampus serta beasiswa. Gitu. Jadi nanti setelah lulus tahun depannya tinggal intake. Gitu. Jadi kuliah di luar negeri itu sebenarnya berbeda dalam negeri. Kalau kita kuliah dalam negeri, kita daftar SNBT atau SNBP itu kan biasa di awal-awal tahun ya. Kalau nggak Maret, April gitu. Nah, kuliahnya kalau ya di bulan Juninya atau Juli atau Agustus. Nah, kalau di luar negeri, kita anak-anak harus udah apply di kelas 12 semester 1-nya di bulan Juli Agustus itu. Nah, nanti intake-nya di tahun lulusnya. Gitu. Jadi setahun kemudian baru dia bisa kuliah. Gitu. Nah, jadi itu bedanya. Makanya anak-anak itu harus apply sebelum lulus. Kalau apply setelah lulus, dia akan dianggap gap year. Gitu. Nah, makanya kami mendampingi dari kelas 10 sampai kelas 11. Seperti itu. Mengapa anak-anak enggak disarankan untuk gap year? Karena kalau anak-anak itu gap year, biasanya ada berkas-berkas tambahan. Nah, berkas-berkas tambahan inilah yang membuat ada berkas-berkas yang seharusnya tidak kita persiapkan tapi harus kita persiapkan gitu. Untuk meminimalisir itu ya sangat disarankan persiapan dari awal gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Semoga dapat gambaran dan dapat membantu anak-anaknya. Nanti jika tertarik boleh didiskusikan dengan pihak sekolah ya Ayah Bunda, biar segera kami bantu, kami dampingi. Mungkin dengan harga yang sudah disampaikan dan sudah dipaparkan tadi. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Hengki Kurniawan atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Baik, selanjutnya adalah acara pemilihan pengurus Komite SMA Islam Terpadu Granada yang akan dipimpin oleh Bapak Denny Krestiono selaku Ketua Komite. Kepada beliau dipersilahkan.